Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Berlian Oktavia Ramadhani dari SMK Negeri 1 Jiwan, Kabupaten Madiun. Saya finalis pemilihan Putra Putri Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten Madiun tahun 2022. Saya bisa lolos sebagai finalis karena mengangkat tema peran aktif pelajar dalam melestarikan lingkungan hidup dengan aksi nyata berekobrik. Ingin tahu aksi nyata saya? Yuk kepoin! Plastik. Banyak orang yang menggunakan plastik dengan alasan plastik mudah didapat, ringan, awet, menarik, karena berwarna-warni. Namun, apabila sudah tidak digunakan lagi, kemana plastikmu pergi? Plastik selama ini didaur ulang, dibuang, dibakar, atau terbawa air. Apabila tidak tertangani dengan bijak, ini berbahaya untuk kita. Plastik sangat sulit terurai dan butuh jangka waktu yang lama apabila tertimbun di dalam tanah. Plastik jika bertemu api, sinar matahari, panas, akan mengeluarkan molekul-molekul beracun atau biasa disebut dengan mikroplastik. Maka bahaya yang terjadi sangatlah besar. Bisa masuk ke akar tanaman, kemudian diserap oleh tanaman, kemudian masuk ke perairan, dan airnya kita konsumsi. Dan menyebabkan kerusakan baik di lingkungan alam atau di dalam tubuh kita. Inilah bahaya plastik yang bisa mencemari lingkungan baik di darat, air, maupun udara. Nah, untuk itu, dalam menangani sampah, kita harus pilah, pilih, dan olah sampah. Sampah plastik dan sampah non-plastik. Kita tidak perlu benci terhadap plastik, dan kita tidak bisa menghindari plastik. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mengurangi konsumsi plastik, sadar dalam menggunakan plastik, dan memakai bahan yang terurai secara organik. Dan aksi nyata yang keren dengan membuat ekobrik. Ekobrik adalah botol plastik yang diisi dengan sampah plastik yang sudah bersih, kering, lalu dipadatkan hingga kepadatan tertentu. Saya belajar membuat ekobrik yang benar dari bimbingan Bu Titik Rosmiati sebagai pembina Ekskul Ekobrik SMK Negeri 1 Jiwan dan sebagai trainer JIE. Apalagi manfaat ekobrik sangatlah banyak. Di antaranya adalah mengurangi dan mengamankan sampah plastik, mengurangi polusi, dan bisa untuk karya. Contohnya meja dan kursi. Cara membuat ekobrik sangatlah mudah. Bahan yang perlu digunakan adalah botol plastik bekas, sampah plastik, gunting untuk memotong-motong sampah plastik, tongkat untuk memadatkan sampah di dalam plastik, dan yang terakhir adalah timbangan untuk mengukur berat ekobrik. Pertama-tama, pilah dan bersihkan sampah plastik terlebih dahulu. Setelah dicuci bersih, jemur sampah plastik hingga kering. Setelah dikeringkan, plastik dipotong-potong untuk memudahkan plastik dimasukkan ke dalam botol. Langkah pertama adalah masukkan sampah plastik polos yang berwarna ke dalam botol sebagai dasar botol. Tujuannya adalah untuk membuat konstruksi bangunan ekobrik bersemi. Setelah itu, masukkan sampah plastik yang sudah dipotong-potong ke dalam botol. Gunakan tongkat untuk mendorong dan memadatkan isinya. Setelah padat, jangan lupa ditimbang ya. Kepadatan botol ekobrik dihitung dengan rumus 0,33 kali volume botol. Ini dia botol ekobrik yang sudah jadi. Dari banyaknya botol-botol ekobrik, kita sudah menghasilkan karya berupa modular, dingklek, dan meja ekobrik. Pesan saya adalah, yang menyelamatkan dan melestarikan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama, dan dimulai dari diri kita sendiri. Sebagai anak-anak muda, ayo kita punya aksi nyata demi alam, karena alam bisa hidup tanpa manusia, sedangkan manusia tidak bisa hidup tanpa alam. Aksi nyata kita bisa menjadi super aksi yang luar biasa kalau kita lakukan secara bersama-sama. Jangan sepelekan kebaikan meski kecil. Jika dilakukan terus dan bersama, yakinlah kebaikan itu akan berdampak besar. Ekobrik, dari polusi jadi solusi. Salam hijau lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plastikku tanggung jawabku, plastikmu tanggung jawabmu. SMK Negeri 1 Jiwan, bisa hebat.